Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Ini merupakan video lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu tentang tutorial bagaimana cara mendapatkan kokopit. Kemarin saya rasa itu alat yang saya gunakan ketika saya aplikasikan tuh kok terasa agak keras. Makanya saya sedikit inisiatif coba saya rendam ya, karena perbandingan sabut kelapa yang kering dengan sabut kelapa yang basah lembab itu lebih mudah diambil kokopitnya daripada yang kering ya. Makanya ini saya rendam, kurang lebih ini sudah di hari keempat hasilnya seperti itu. Selain saya mendapatkan kokopit, saya juga mendapatkan airnya ya. Katanya airnya bisa dijadikan pupuk. Nanti silahkan dicek di video saya yang lain, kira-kira kepekatan dari air yang tadi saya untuk rendam sabut kelapa itu hasilnya seperti apa ya. Dan ini saya tidak menggunakan alat yang kemarin saya buat, karena katanya itu lebih enak seperti ini ya, kita pukul-pukul sampai benar-benar hancur. Dan ini cukup keras ya, dan video ini saya percepat 2 kali. Dan kalau saya rasakan itu untuk ini cukup keras, karena saya diberitahu itu harus benar-benar sampai basah lembab agar ketika dipukul ini cukup enak ya, cukup empuk. Karena ini saya mengambil di bagian atas ya, seharusnya saya mengambil dulu itu di bagian bawah untuk aplikasi pengambilan dari kokopit. Tetapi untuk sabut kelapa yang pertama ini yang bagian atas hasilnya cukup cukup bagus ya, daripada video saya yang sebelumnya. Ternyata dengan cara seperti ini tuh dapat lebih cepat, lebih efisien dalam menghasilkan dari kokopit itu sendiri. Hasilnya seperti ini. Ternyata di luar dugaan. Nah, ini cuma cukup dipukul-pukul, lalu kita pukul lagi dengan palu di benda keras, lalu kita tinggal banting-banting seperti ini ya di media batu yang saya gunakan itu, dan kokopitnya sendiri itu sudah terbang kemana-mana. Sangat efisien sekali. Berbeda dengan yang saya gunakan di alat yang kemarin ya. Walaupun sebenarnya alat itu sangat bagus kalau menurut saya, karena itu juga sebenarnya efisien dalam mendapatkan kokopit, tetapi seperti membutuhkan tenaga yang ekstra ya dalam mengeluarkan kokopit. Kalau ini memang juga sama-sama membutuhkan tenaga ekstra, tetapi kita hanya tinggal memukul-memukul seperti ini. Ya, coba dibayangkan saja lah sobat-sobat tanduran yang sudah membeli kokopit yang jadi, ya jangan ditawar lagi, karena ternyata itu mendapatkan kokopit ini membutuhkan tenaga yang cukup ekstra. Berbeda sendiri kalau yang memanfaatkan dari sabut kelapa untuk sapu ya, itu maka kokopit ini merupakan limbah dari produk yang dibuatnya, yaitu sapu tadi. Itu mungkin harganya sedikit lebih murah. Kalau kebetulan mendapatkan harga yang murah, itu ya jangan ditawar lagi, karena memang proses untuk mendapatkan kokopit ini cukup rumit, cukup panjang ya. Ya inilah jadi koko fiber ya, yang biasa bisa dibuat tali, tali tambang, atau dibuat sapu ya. Dan masih juga banyak manfaatnya. Dan ini cukup, bagi saya cukup melelahkan ya, karena pengalaman pertama, tetapi saya tidak akan menyerah ya. Karena kebutuhan saya memang baru butuh kokopit untuk menjadi media semai. Karena media semai yang menggunakan kokopit ini cukup 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 efektif. Saya mendapatkan informasi menyemai dengan kokopit ini dari postingan di Facebook ya, di grup pertanian cabai. Ada salah satu orang itu melakukan persemaian cabai menggunakan kokopit, hanya full kokopit saja, dan ternyata hasilnya di luar dugaan ya, hasilnya cukup bagus sekali. Makanya ini baru coba saya kemarin aplikasikan di persemaian wortel, ternyata juga hasilnya memuaskan ya, wortelnya bisa tumbuh. Kalau tumbuh tuh tetap bisa, tapi kalau untuk hasilnya nanti masih menunggu waktu ya.
Coba kita simak bareng-bareng hasilnya nanti seperti apa. Dan untuk ini bagi saya juga masih agak susah ya. Entah saya masih belum dapat ilmunya cara mengupas atau memisahkan kokopit dari koko fibernya itu seperti apa. Belum tahu ya. Yang penting saya berusaha dulu. Nanti kalau sobat-sobat tanduran ada pengalaman silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Karena kebetulan saya punya banyak sekali sabut kelapa ini. Selain saya dapat air rendamannya, saya juga bisa memanfaatkan dari kokopit dan koko fibernya untuk selanjutnya. Kalau di pekarangan saya yang sebelumnya itu harga kokopit per karung itu harganya 15.000. Karung 50 kg. Kalau bagi saya itu cukup murah ya, daripada yang dijual online itu hanya beberapa gram aja sudah harganya puluhan ribu. Sedangkan saya bisa mendapatkan satu karung berat 50 kg atau karung yang biasanya buat ngisi beras atau pakan ayam atau pakan apa yang ada tulisannya 50 kg itu diisi kokopit. Kalau berat kokopitnya sendiri kita tidak tahu ya karena tidak saya timbang. Itu cukup murah dan cukup efektif bagi saya karena kemarin saya itu beli 3 karung dan terakhir hanya sisa setengah karung. Dan di pekarangan saya yang baru ini karena belum ada kokopit, kemarin hanya diberikan sekitar 1 kresek saja dari kokopit, makanya ini saya coba buat sendiri ya. Ya buat sendiri karena kebetulan untuk media dari sabut kelapa ini cukup banyak ya di belakang rumah itu, karena di pekarangan rumah sendiri itu banyak sekali juga tumbuh kelapa-kelapa dan banyak pula yang kelapanya itu sudah mulai kering. Jadi untuk isinya bisa kita manfaatkan menjadi santan, sedangkan untuk sabutnya seperti ini ya. Walaupun biasanya kalau di sini tuh hanya menjadi kayu bakar, karena saya ada kegiatan tanam menanam, makanya ini saya manfaatkan untuk kegiatan lain. Kalau untuk dibakar sendiri nanti juga manfaatnya cukup bagus ya, karena abunya sendiri itu bisa dijadikan pupuk. Walaupun banyak yang bilang apapun yang sudah dibakar itu nutrisinya sudah bilang ya ikut terbakar, tetapi ya namanya kita berusaha bertani secara organik, apapun yang kita punya kita jadikan hasilnya seperti apapun ya. Dan harapannya tetap hasilnya maksimal karena kita sudah mengurangi apapun yang dibuat dari pabrik atau yang disebut kimia sintetis atau kimia buatan atau apalah ya, sebutan sobat-sobat tanduran semua itu nanti apa ya. Untuk hasilnya seperti ini ya. Di dalam sabut kelapa itu ada serat, itu namanya koko fiber. Lalu yang seperti busa itu namanya kokopit. Hasilnya yang saya pisahkan ini dari seratnya itu adalah kokopitnya ya. Dan ternyata hanya saya mengambil dari berapa tadi? Belum ada 1 kelapa ya. Hasilnya sudah cukup banyak sekali. Dan cara ini cukup efektif ya daripada cara saya yang pertama tadi. Silakan coba-coba tanduran yang memang memiliki banyak sekali sabut kelapa bisa dimanfaatkan. Hasilnya seperti ini ya, cukup banyak. Nah, itu ya untuk kokopitnya. Tinggal dipisahkan lagi antara seratnya dengan kokopitnya atau dipisahkan koko fibernya dengan kokopitnya. Hasilnya seperti itu, cukup banyak. Ini padahal baru berapa itu? Belum ada 1 kelapa ya yang saya gunakan, hanya sedikit. Kalau yang ini nanti coba saya pikirkan kira-kira bisa dimanfaatkan sebagai apa. Atau sobat-sobat tanduran yang punya inspirasi silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, saya akhiri dulu untuk tata cara mendapatkan kokopit ini. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.